Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terutama para karyawan, pegawai, manajer, pimpinan perusahaan atau organisasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang revolusi motivasi. Nah, ini judulnya memang ya agak gawat ini, jadi revolusi motivasi. Apa itu revolusi motivasi? Revolusi motivasi adalah perubahan ya dan pergeseran pemahaman tentang mengapa orang termotivasi. Ya. Kemudian revolusi motivasi adalah perubahan mindset secara radikal terkait dengan motivasi. Revolusi motivasi adalah perubahan dari motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar ya ke motivasi yang muncul dari dalam sendiri. Ya sahabatku, apa itu motivasi? Motivasi adalah keinginan atau daya dorong untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nah, ini contoh yang gampang, ya, yang sederhana, bahwa kalau orang ingin menjadi juara, harus memiliki motivasi yang tinggi. Nah, sekarang kaitannya dengan kerja, maka motivasi kerja adalah daya dorong untuk melakukan kegiatan di tempat kerja atau sering ya kita sebut sebagai semangat kerja. Apa itu kinerja? Nah, ini saya masuk ke kinerja karena nanti sangat erat hubungannya ya kinerja ini dengan motivasi. Apa itu kinerja? Kinerja adalah hasil kerja. Jadi kalau kita sebagai karyawan, kemudian sebagai pegawai, yang dibayar itu adalah kinerja kita. Yang dibayar adalah hasil kerja kita. Nah, kinerja itu adalah gabungan dari potensi dikalikan dengan motivasi, ya. Jadi secara garis besar, ya, walaupun masih ada faktor-faktor lain, tetapi yang penting, ya, yang paling utama bahwa kinerja itu terdiri dari potensi dan motivasi, gabungan dari potensi dan motivasi. Kalau secara matematika, kinerja adalah perkalian antara potensi dan motivasi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Itu namanya potensi, ya. Kemudian kalau motivasi kerja tadi sudah, ya. Sekarang kita lihat gambar ini, ya. Ini menggambarkan satu pertandingan, ya, atau persaingan. Kalau ini memang real pertandingan tarik tambang gitu, maka orang-orang atau pemain-pemainnya ini harus memiliki ya potensi dan motivasi itu. Nah, kita lebih real, untuk bisa menang diperlukan orang-orang yang memiliki, yang pertama memiliki badan besar dan berotot. Berarti harus dipilih orang yang memiliki potensi, ya, kekuatan yang besar dengan ditandai badannya besar dan berotot. Apakah kalau ada satu faktor ini sudah bisa menang? Belum. Justru malah yang kedua ini yang penting, bahwa para pemain tarik tambang ini harus memiliki motivasi, ya, semangat yang tinggi, ya. Tanpa semangat yang tinggi, ya tidak akan bisa menang. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana peran potensi dan motivasi terkait dengan kinerja. Jadi kalau tadi disampaikan perkalian antara potensi dan motivasi adalah kinerja. Nah sekarang seandainya ya seseorang itu memiliki potensi, katakanlah maksimum, ya potensinya itu kita anggap 10 nilainya, ya paling tinggi. Kemudian dia tidak mempunyai motivasi, katakan motivasinya saya buat ekstrim 0 gitu.
berarti perkalian antara 10 dan 0 itu sama dengan 0 juga. Sehingga kalau orang hanya memiliki potensi, tidak memiliki motivasi, maka kinerjanya 0. Sebaliknya juga begitu. Kalau orang memiliki potensinya adalah 0, kemudian dia memiliki semangat yang tinggi, tetap aja hasil kinerjanya adalah 0. Karena hanya memiliki motivasi tetapi tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan. Sehingga nilai kinerjanya juga 0. Nah, bagaimana supaya kinerja ini memiliki nilai yang maksimum atau tinggi? Harus kita punya potensi, katakanlah 10 tadi, kemudian kita juga harus memiliki motivasi 10. Jadi hasil kinerjanya adalah 100. Nah, inilah yang kita inginkan. Jadi potensi tinggi, motivasi juga tinggi. Pertanyaannya, sekarang lebih sulit mana? Mengelola potensi atau mengelola motivasi? Nah, ini nanti akan kita terangkan sehingga nanti akan kita lebih tahu jawabannya lebih sulit mana, potensi atau motivasi. Sekarang saya akan menerangkan apa bedanya potensi dan motivasi. Ya, potensi itu adalah hard skill, jadi keterampilan atau kemampuan yang bersifat teknis gitu. Kemudian kalau motivasi itu masuk di kategori soft skill, yaitu keterampilan non teknis ya. Kemudian potensi itu keberadaannya di dalam diri kita itu relatif konstan dan mungkin juga bertambah karena kita terus belajar, terus tambah pengalaman. Tetapi kalau motivasi itu sangat fluktuatif sekali. Jadi kalau kita ambil waktu gitu ya, dalam satu hari potensi itu tetap relatif konstan gitu, berada di dalam diri kita, apapun kondisi kita. Tetapi kalau motivasi itu tidak. Bisa saja sehari itu atau pagi kita memiliki motivasi yang tinggi, tetapi bisa siang hari bisa turun semangat kita. Ya, jadi motivasi itu fluktuatif sekali. Kemudian kalau potensi ini bisa bertambah dengan kita belajar, kemudian kita mengamati situasi, kondisi, sehingga pengalaman itu bertambah, maka potensi ini akan bertambah terus. Tetapi motivasi tidak seperti itu. Motivasi tetap fluktuatif, naik turun. Nah, itu karena tergantung ya. Kalau potensi itu tidak tergantung pada perasaan, jadi tidak terkait perasaan, tetapi yang namanya motivasi itu sangat terkait dengan perasaan dan suasana hati kita. Ya, jadi artinya bahwa motivasi ini sangat rentan sekali gitu ya. Kalau potensi sih kita dalam keadaan marah, kecewa, bahagia itu relatif tetap. Keberadaannya di dalam diri kita ini tetap. Tetapi kalau motivasi tidak seperti itu ya, sangat fluktuatif tergantung perasaan kita. Ya, kita kecewa, ya turun semangat kita. Ya, kemudian kita marah juga turun semangat kita gitu. Kemudian kalau potensi itu mengikuti zaman, artinya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman itu potensi ini berubah. Seperti contoh, kalau zaman sekarang ini dibanding dengan 20 tahun yang lalu, ya orang itu mungkin 20 tahun yang lalu tidak banyak yang bisa komputer. Tapi sekarang setiap orang, setiap pegawai harus menguasai komputer karena memang zamannya sudah zaman komputerisasi gitu. Nah, tetapi kalau yang namanya motivasi itu tidak mengikuti zaman, apakah lama ya sekarang atau nanti modern, milenial dan lain sebagainya, itu tidak terpengaruh. Tetap aja motivasi itu meskipun orang milenial ya bisa saja malas ya, dimotivasi, semangatnya tinggi, turun lagi, naik lagi, itu tetap seperti itu ya. Walaupun orangnya itu pinter begitu, intelektualitasnya tinggi, tetap saja belum tentu motivasinya juga tinggi. Nah, ini perbedaan potensi sama motivasi ini tergantung sekali kepada perasaan kalau motivasi. Kalau potensi tidak seperti itu. Nah, saya menggambarkan
secara grafik ya. Kalau kita lihat, kita mungkin pada saat masuk kerja posisi ada di sini, kemudian kita belajar, pengalaman dan lain sebagainya, potensi itu terus meningkat. Pada suatu saat ini potensi ini turun. Nah, turunnya di sini, ini titik sini, kalau kita ini sudah ya daya ingat kita menurun, kalau orang Jawa bilang mulai pikun dan lain sebagainya, lah ini turun. Tetapi pada kondisi sebelum titik atas ini terus meningkat begitu aja. Nah, sangat berbeda dengan yang namanya motivasi. Lah, kalau motivasi ini keberadaannya naik turun, naik turun, naik turun, tergantung dari suasana hati kita atau kondisi perasaan kita. Ya, ini ambil aja contoh pada saat baru masuk kerja masih semangat ya. Setelah 5 tahun kerja, teman naik pangkat turun semangatnya ya, kecewa gitu. Ini sudah mulai baik lagi, tapi tahu-tahu ada dimarahi atasan atau apa, turun lagi. Jadi fluktuatif sekali, jadi tergantung kepada perasaan kita ya. Jadi gambar ini saya buat ekstrim gitu supaya kita lebih jelas ya. Ini contoh ya. Ini kalau kita garis ini adalah pensiun, ini kurang 2 tahun pensiun gitu, semangat kita sudah kendor, kedodoran semua karena merasa apa ya, mau pensiun gitu ya. Ini kebanyakan seperti itu gitu. Nah, ini adalah motivasi. Jadi keberadaannya naik turun, bahkan bisa sampai di bawah nol. Nah, ini bahaya sekali kalau kita motivasi kita ini justru malah di bawah nol. Wah, ini sangat bahaya sekali. Ini bisa jadi troublemaker gitu. Apalagi kalau orangnya pinter ya, terus kemudian motivasinya negatif, ini wah membahayakan sekali ini ya. Jadi begini nih, motivasi ini grafiknya naik turun ya, sesuai dengan kondisi perasaan kita. Ya, jawabannya ya tadi lebih sulit mana tadi? Jadi jawabannya adalah jauh lebih sulit mengelola motivasi daripada potensi tadi itu. Kenapa motivasi lebih sulit dikelola? Karena yang pertama tergantung suasana hati dan perasaan. Kemudian tergantung penetrasi dari luar diri. Jadi motivasi itu bisa terpengaruh di luar diri kita. Ya nanti saya terangkan. Ya, jadi bahkan bahwa munculnya motivasi ini bisa dipengaruhi di luar diri kita gitu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana penetrasinya pihak luar itu. Kemudian tidak tergantung tingkat intelektualitas. Jadi belum tentu orang yang pinter, orang yang intelektualitasnya tinggi itu juga memiliki motivasi yang tinggi. Itu tidak seperti itu. Artinya tidak berbanding lurus ya. Kemudian tidak tergantung pangkat dan jabatan ya. Jadi belum tentu orang yang pangkatnya tinggi itu memiliki motivasi yang tinggi juga. Ya. Jadi tidak tergantung kepada jabatan atau pangkat. Kemudian motivasi itu bisa berada di bawah titik nol ya. Berbeda dengan potensi, kita ini berada di bawah titik nol itu. Artinya kita bodoh sekali atau turun tidak bisa. Ya, masih pinter gitu. Tetapi kalau motivasi bisa ya. Seperti apa sih motivasi itu di bawah nol? Itu kalau sudah kita ini justru membuat masalah. Jadi harusnya motivasi kita di tempat kerja itu kan harusnya di atas nol, artinya 1, 2, 3. Tetapi karena justru malah merugikan perusahaan, ya semangatnya itu justru malah semangat yang berbalik, ya. Nah itu yang namanya di bawah nol gitu. Bisa jadi troublemaker lah ini. Jadi contohnya, ya kalau semangat itu di bawah nol itu orangnya justru jadi troublemaker. Nah ya kasarnya orang dibayar kok malah membuat masalah. Nah itu namanya motivasinya di bawah nol gitu ya. Terus kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Jadi karena orang yang semangatnya itu di bawah nol atau malas itu bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian yang terakhir bahwa motivasi negatif itu lebih besar daripada positif. Jadi begini, seringkali kita ini kalau ada alasan sedikit untuk bisa berbuat baik itu semangat kita kecil, tetapi kalau kita mau berbuat negatif itu semangatnya
besar sekali gitu. Nah, ini yang katakanlah begini, kalau kita ini gerimis sedikit gitu, mungkin kita mau ke masjid untuk jamaah itu agak malas gitu karena ada gerimis. Tetapi kalau kita mau berbuat jahat, hujan deras pun kita tetap berjalan gitu. Artinya bahwa motivasi negatif itu lebih besar daripada motivasi positif gitu. Ya. Kemudian ya ini, oleh karena itu sangat perlu mengikuti materi revolusi motivasi ini. Jadi maksudnya bahwa nanti di dalam materi ini akan kita jelaskan ya bagaimana kita mengelola motivasi, kemudian apa yang disebut dengan revolusi motivasi gitu. Ya. Ya, ini hanya satu peringatan saja ya. Kalau kita ini memiliki potensi tinggi ya, tetapi jalan kita salah, jadi jalan kita salah, maka daya rusak dan daya hancurnya sangat dahsyat. Jadi kalau orang pinter, orang pandai, orang memiliki jabatan tinggi, kemudian jalannya salah, ya motivasinya salah gitu, itu daya rusaknya, ya daya hancurnya itu sangat dahsyat sekali. Artinya luar biasa pengaruhnya ya karena apa? Karena orangnya pinter ya dan mempunyai jabatan. Jadi kalau kita ini sebagai manajer itu lebih baik punya karyawan yang sedang-sedang saja potensinya, tetapi motivasi atau jalannya itu benar daripada kita memiliki orang yang pinter gitu ya, potensinya tinggi tetapi jalannya salah, maka daya rusaknya, daya untuk merugikan perusahaan itu luar biasa, itu dahsyat sekali gitu. Ya, baik. Saya ingin memberikan satu gambaran ya, sering kita jumpai kondisi seperti ini, terutama di organisasi atau di perusahaan. Ya, coba ada orang bekerja ogah-ogahan, itu pasti ada lah di semua organisasi orang yang ogah-ogahan, kerjanya malas gitu, itu ada juga. Kemudian orang bekerja setengah-setengah, ya tidak serius. Kemudian orang yang tadinya rajin, tahu-tahu dia jadi malas gitu, pasti ada sebabnya gitu. Tadinya rajin kok jadi malas gitu. Berarti ini dari motivasinya tinggi, terus kemudian turun motivasinya atau menjadi slow down. Kemudian orang jadi lemot, artinya lemot itu ya jadi males, kemudian slow down gerakannya, motivasinya itu jadi rendah gitu. Kemudian orang mau kerja kalau ada atasan ya. Jadi kita ini sering melihat orang itu mau bekerja itu saat ada atasan, saat dilihat oleh atasan ya. Itu sering kita jumpai itu. Ya, yang tadinya ya santai-santai begitu, begitu ada atasan, wah akhirnya mencari sibuk gitu ya, seolah-olah sangat sibuk begitu karena ada atasan. Kemudian kerja dengan mengeluh ya, terus kemudian menggerutu. Jadi di dalam bekerja dia selalu menggerutu ya, mengeluh gitu. Kemudian tidak puas ya dan sering protes gitu. Kemudian selalu membantah perintah gitu. Terus kemudian yang paling berat itu kalau sudah jadi troublemaker dan provokator. Ya, coba ini sesuatu yang apa ya, yang membahayakan perusahaan atau merugikan perusahaan. Karena apa? Karena seharusnya bekerja itu dengan semangat tinggi, tetapi kondisi ini ya memberikan gambaran bahwa orang atau karyawan atau pegawai ini tidak bekerja pada motivasi yang tinggi, justru nanti akan merugikan. Tapi kenapa? Nah, ini nanti yang jadi pertanyaan gitu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu tadi ya, orang malas, orang kerja setengah-setengah, yang tadinya rajin jadi malas. Ini apa penyebabnya? Jadi penyebab demotivasi itu adanya perasaan kecewa, itu yang pertama kali. Jadi di tempat kerja itu kan banyak sesuatu masalah yang menyebabkan karyawan atau pegawai itu menjadi kecewa ya, dan ini adalah musuhnya motivasi, itu adalah perasaan kecewa ini ya. Jadi kecewa itu nanti banyak saya terangkan mengapa orang jadi kecewa di tempat kerja itu.
Kemudian yang kedua, itu belum memahami tentang hakikat hidup. Jadi orang yang demotivasi atau malas itu karena belum memahami tentang hakikat hidupnya. Kemudian juga belum memahami tentang hakikat kerja. Nah, ini insya Allah nanti akan saya terangkan mengapa muncul rasa kecewa, terus bagaimana mengatasi, termasuk saya akan menjelaskan, ya tidak detail tapi sekilas, secara garis besar, hakikat hidup itu apa, hakikat kerja ini apa, sehingga nanti akan memunculkan sesuatu atau munculkan motivasi yang akhirnya kita bisa bekerja dengan motivasi tinggi, dengan enak, ya dengan happy, enjoy begitu. Karena kita sudah bisa mengelola kecewa, sudah memahami hakikat hidup dan memahami hakikat kerja. Nah, ini saya ingin menyampaikan apa efek ya negatif dari kalau orang malas atau demotivasi. Itu kalau bagi diri kita sendiri, jadi orang malas itu sebetulnya juga rugi gitu ya. Yang pertama ada perasaan ya tersiksa. Orang malas itu tersiksa. Orang kecewa itu juga tersiksa gitu. Tidak ada kepuasan kerja ya. Terus kemudian tidak disenangi atasan, teman maupun bawahan. Jadi kalau kita sebagai pegawai karyawan ya itu malas, berarti kita ini tidak disukai sama atasan, sama teman juga, bawahan kita juga tidak senang. Kemudian karir biasanya jalan di tempat ya, jadi kita nggak bisa naik pangkat gara-gara kita ini kerjanya semangatnya rendah. Terus kemudian yang paling penting lagi juga ini hakikatnya gaji kurang barokah dan menambah dosa. Wong kita ini kerja harusnya dibayar itu untuk kerja, kok malas. Nah, pertama gajinya tidak barokah dan itu juga dosa gitu ya. Kemudian bagi perusahaan atau tempat kerja, orang malas itu rugi membayar orang nganggur ya. Kemudian orang malas itu bisa menular ke orang lain atau ke temannya gitu. Terus kemudian seringkali kita kalau pada apa ya, pada posisi sudah tidak puas ya, sering protes, itu banyak menimbulkan atau membuat masalah yang merugikan instansi atau tempat kerja itu. Nah, beberapa penyebab rasa kecewa di tempat kerja. Nah, ini akan saya kasih gambaran apa kira-kira penyebab rasa kecewa di tempat kerja. Yang pertama itu biasanya kalau ada temannya naik pangkat itu kecewa. Ya, kenapa kok dia tidak naik pangkat gitu. Kemudian gagal tes kenaikan jabatan, kecewa gitu. Kemudian dimarahi atasannya ya, meskipun kita meskipun orangnya itu salah, dimarahi itu tetap aja akan kecewa. Nah, kemudian merasa dianaktirikan, ini juga menimbulkan rasa kecewa kalau di tempat kerja. Idenya tidak diterima, itu juga menyebabkan kita kecewa. Kemudian ini yang parah itu juga dipermalukan di depan orang lain. Katakanlah dimarahi di depan teman-temannya. Ini juga membuat kita ini kecewa banget gitu ya. Kemudian konflik dengan atasannya, itu membuat kecewa juga. Kemudian rasa hak yang diterima tidak sesuai. Jadi katakanlah orang itu atau pegawai itu merasa bahwa saya ini kerja sudah seperti ini, ya kok imbalannya atau gajinya kok tidak sesuai lah. Mereka juga kecewa yang akhirnya juga akan menurunkan semangat. Kemudian tidak setuju dengan aturan yang baru. Seringkali di dalam perusahaan, di organisasi itu ada aturan-aturan yang kadang-kadang juga merugikan orang atau merugikan karyawan gitu. Kemudian dapat surat peringatan dan lain-lain. Jadi banyak sekali penyebab rasa kecewa di tempat kerja itu. Nah, oleh karena itu seharusnya memang yang pertama itu sebagai atasan atau pengelola perusahaan itu agar diusahakan supaya karyawan itu tidak kecewa gitu. Terus kemudian yang kedua bagi karyawan sendiri itu harus bisa nanti mengelola rasa kecewa, jangan mudah kecewa, sedikit-sedikit kecewa. Padahal ya kalau sudah kecewa, begitu muncul rasa kecewa, maka otomatis motivasi kerja akan turun. Ini rumus ini ya.
Ini, begitu muncul rasa kecewa, maka otomatis motivasi kerja akan turun. Kecuali kalau nanti kita sudah yang pertama itu bisa mengelola rasa kecewa, yang kedua bisa memahami hakikat hidup ini, kemudian yang ketiga bisa memahami hakikat kerja. Maka orang yang seperti ini nanti perasaan kecewa sih manusiawi, tetapi tidak sampai menurunkan motivasi kerja. Nah, nanti akan saya jelaskan gitu di belakang mengenai hakikat hidup dan hakikat kerja gitu. Nah, ini saya gambarkan bahwa yang namanya motivasi itu seperti jembatan ini dengan rasa kecewa. Jadi kalau rasa kecewanya tinggi, maka motivasinya turun. Tapi kalau kecewa ini rendah, artinya orangnya senang, maka motivasinya akan naik. Nah, ini apa? Berarti kecewa ini ya itu berbanding terbalik dengan motivasi. Jadi kalau kecewanya tinggi, maka motivasinya akan turun. Ya, ini harus diatasi. Kondisi seperti ini nggak boleh gitu loh. Memang ini secara alami seperti ini, tetapi masa kita terus akan seperti ini, artinya kita sebagai karyawan kecewa itu kan manusiawi, jadi mesti kita alami gitu. Tapi motivasi itu kan nggak boleh turun, karena motivasi ini hubungannya nanti dengan gaji kita, ya itu kan gaji nggak pernah turun. Tetapi kalau motivasi turun berarti kinerja kita turun gitu, ya. Kemudian secara umum penyebab perasaan kecewa itu yang pertama harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Kemudian angan-angan kita ini terlalu tinggi, ya, jadi sering kecewa karena tidak tercapainya angan-angan itu. Kemudian tidak bisa menerima perubahan, jadi setiap saat itu ada perubahan di perusahaan, ya, di organisasi itu seringkali ada perubahan. Nah, kalau kita tidak bisa menerima perubahan, maka kita akan kecewa terus gitu. Nah, kalau kecewa hubungannya dengan motivasi tadi itu gitu. Kemudian perasaan iri yang membabi buta, jadi rasa iri ini yang seringkali membuat perasaan kecewa ini. Kemudian rasa egois yang terlalu tinggi, jadi sepertinya kenapa kalau yang naik pangkat bukan kita, kenapa yang dapat penghargaan bukan saya, begitulah. Ini karena ada rasa egois yang tinggi. Ya. Terus bagaimana mengelola rasa kecewa itu? Ya, secara umum ya pemahamannya bahwa jika orang kecewa hampir dipastikan motivasinya akan turun seperti tadi saya jelaskan. Kemudian rasa kecewa, frustasi dan stres akan membuat diri kita ini tersiksa atau menderita. Ya. Kemudian rasa kecewa berbanding terbalik dengan motivasi tadi. Kemudian penyebab rasa kecewa bisa dari berbagai sebab, tapi bagaimanapun harus dikelola agar segera bisa diredam. Ya, bagaimana mengelola kecewa? Yang pertama, gunakan hati untuk melihat perubahan. Jadi yang sering membuat kecewa ini kan karena adanya perubahan-perubahan, ya. Nah, coba kalau terjadi perubahan kita gunakan hati untuk melihatnya, gitu loh. Jangan apa ya, gerusak-gerusu gitu ya, untuk melihat perubahan sehingga sering membuat hati kita kecewa. Kemudian berpikirlah positif dan rasional gitu. Jadi setiap ada satu perubahan kita berpikir positif gitu. Kemudian cari hikmah dalam setiap perubahan. Jadi setiap perubahan itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Kemudian kembangkan rasa syukur. Jadi apapun yang terjadi kita harusnya bisa bersyukur gitu. Kemudian sadar bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Katakanlah yang ekstrim bahwa kenapa ikut tes kenaikan pangkat atau jabatan kok tidak berhasil. Nah, sebetulnya kalau kita sadar bahwa yang terbaik itu memang tidak lulus itu, belum lulus itu. Karena apa? Karena semua ya yang kita alami kejadian ini kan yang ngatur Allah gitu. Kita cukup berusaha ya. Kalau kita sudah berusaha kemudian belum lulus, yang terbaik itu adalah belum lulus itu. Nah, nanti ada hikmahnya. Hikmahnya Allah saja yang tahu,
nanti kita setelah terjadi kemudian hikmahnya muncul, nah kita baru tahu gitu. Saya banyak contoh sebetulnya ini, tapi mungkin tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Tapi intinya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik karena Allah menghendaki seperti itu. Yang penting kita ini sudah berusaha. Kemudian yakin bahwa mati, jodoh, dan rezeki diatur oleh Tuhan. Nah, terutama yang terakhir ini, kalau mati kita yakin, jodoh kita yakin. Nah, rezeki inilah yang harus kita yakini betul, ya, itu Allah yang mengatur. Karena pangkat, jabatan, ya, situasi dan lain sebagainya itu adalah bentuknya adalah rezeki dan itu diatur oleh Allah. Nah, kita harus bisa menerima ini gitu. Yang menyebabkan terjadi masalah dan lain sebagainya, ya, orang rebutan pangkat jabatan sehingga terjadi konflik itu karena kita ini rebutan rezeki ini, padahal rezeki ini Allah yang mengatur gitu. Nah, kita harus yakin ya bahwa rezeki ini Allah yang mengatur. Kemudian kita harus ikhlas apa yang terjadi, kemudian kita pasrahkan, kemudian kita merapat kepada Tuhan. Artinya kita banyak beribadah begitu ya. Pasrahnya artinya masa depan itu kita pasrahkan. Yang penting itu dari semuanya ini kita ini harus berusaha ya. Kita ini oleh Allah diberi kewenangan untuk berusaha, tetapi hasil ya keputusan itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Nah, ini kira-kira. Kemudian kita masuk ke membangun motivasi ya, karena memang topik kita ini adalah revolusi motivasi, dari ada perubahan yang radikal ya, dari yang nanti itu tergantung kepada orang luar dan itu berubah menjadi motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Ya, motivasi itu ada dua model. Yang pertama ya, jadi sebetulnya banyak teori motivasi, tapi dalam materi ini hanya akan dikelompokkan menjadi dua supaya sederhana, karena teori motivasi itu sangat banyak dan itu juga malah membingungkan begitu ya. Ini saya saya buat secara sederhana, saya kelompokkan dua saja. Yang pertama itu motivasi pengaruh dari luar, dan yang kedua motivasi pengaruh dari dalam diri sendiri. Ini maksudnya bahwa kalau ya yang pertama ini motivasi pengaruh dari luar, orang termotivasi karena adanya reward and punishment, adanya pengaruh kepemimpinan, adanya peraturan dalam organisasi atau perusahaan itu, kemudian lingkungan kerja. Nah, ini semua keempat-empatnya itu kan di luar diri kita, tetapi ini justru yang mempengaruhi motivasi kita ya. Motivasi kita bisa terpengaruh karena hal-hal seperti ini, dan ini yang dominan itu kebanyakan ini gitu ya. Nah, ini nanti yang di dalam revolusi motivasi ini harus kita geser ke sesuatu yang dari dalam diri itu nanti intinya di situ gitu. Tapi saya satu persatu coba saya jelaskan ya. Jadi reward and punishment itu kalau digambar kira-kira seperti ini. Jadi yang di muka ini ada tulisannya RP, ini adalah reward, kemudian yang di belakang ada pecut ini yaitu punishment. Jadi intinya reward and punishment system ini bahwa seseorang itu kalau bekerja dengan baik akan diberikan penghargaan ya, katakanlah dalam bentuk bonus, gaji dinaikkan. Tetapi kalau tidak bekerja dengan baik, motivasinya rendah, maka dipecut ini, katakanlah diturunkan pangkatnya, dipecat dan lain sebagainya ya. Contoh reward and punishment. Contohnya reward itu diberi gaji tinggi, bonus, hadiah, penghargaan, pangkat, jabatan, status dan karir. Kalau punishment diberi sanksi, diturunkan pangkatnya, pangkat dan jabatannya, dimutasi di tempat yang kurang enak, dikotak, dipecat, dipidanakan dan lain sebagainya. Nanti dipanis, diberikan sanksi itu. Nah, orang kalau diberikan reward and punishment ini, insya Allah semangatnya akan muncul seketika. Tetapi sistem reward and punishment ini ada kelemahannya, ya. Ya, ini yang kedua tadi reward and punishment. Sekarang tadi kan ada ya pengaruh kepemimpinan ya. Jadi kita ini bekerja biasanya juga terpengaruh sekali dengan pimpinan. Kalau pimpinannya baik, semangatnya tinggi ya.
Kalau pimpinannya bisa mengerti akan kebutuhan bawahan, itu biasanya bawahan atau kita sebagai karyawan itu semangat tinggi. Tapi kalau memiliki pimpinan yang jelek gitu, ya pimpinannya perilakunya enggak tepat gitu, kita malas kerja. Jadi ternyata keberadaan pimpinan ini itu sangat mempengaruhi motivasi bawahan. Nah, kita sebagai bawahan itu ternyata motivasi kita terpengaruh oleh keberadaan pimpinan itu. Pimpinannya baik, motivasinya tinggi. Kalau pimpinannya jelek, motivasinya rendah. Nah, ini mungkin nanti yang akan harus kita rubah polanya gitu ya. Baik, terus kemudian yang berikutnya terpengaruh keberadaan pimpinan. Nah, tadi ya, kalau ada pimpinan kontrol, orang rajin, pura-pura sibuk. Ya, kalau tidak ada pimpinan, kerja seenaknya, santai saja. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh peraturan di organisasi. Ya, jadi kalau pengaruh peraturan ini, contoh saja peraturan penggajian bagaimana, enak atau tidak, kemudian sistem jenjang karir baik atau tidak, ya, sistem penilaian kerja bagaimana. Lah, ini sangat mempengaruhi motivasi kita gitu. Ini. Tetapi ini kan kembali bahwa hal-hal seperti ini itu kan pengaruh dari luar, artinya bukan dari diri kita gitu loh. Itu dari aturan-aturan yang di luar diri kita. Kemudian peraturan pensiun ini juga mempengaruhi nanti gitu. Kemudian lingkungan kerja, budaya kerjanya bagaimana, kondisi keselamatan kerjanya bagaimana, kondusivitas suasana kerjanya bagaimana, ini akan mempengaruhi motivasi. Jadi intinya bahwa motivasi pengaruh dari luar itu bahwa kita akan termotivasi karena adanya pengaruh-pengaruh di luar diri kita. Nah, ini saya mau memberikan sisi positif dan negatif sistem motivasi dari luar. Ya. Kalau ini sisi positifnya apa? Sistem ini. Motivasi dapat muncul seketika atau dalam waktu dekat ya, karena orang begitu diiming-imingi reward gitu, kemudian ditakut-takuti dengan punishment, maka orang akan seketika yang tadinya malas jadi rajin begitu, jadi motivasinya tinggi ya. Ini sisi positifnya yang pertama itu. Kemudian orang akan berusaha sekuat tenaga dan maksimal untuk mendapatkan reward dan menghindari punishment itu ya. Hasilnya ya artinya kinerjanya itu bisa segera dirasakan ya dengan sistem ini. Jadi seketika bisa kita rasakan bahwa orang langsung rajin semua, orang langsung motivasinya tinggi semua. Tetapi sisi negatifnya itu juga tidak kalah ini penting gitu. Ada sisi negatif dari sistem reward and punishment ini. Jadi intensitas motivasi akan sangat fluktuatif tergantung ada tidaknya reward and punishment itu. Ya, akan membuat kecewa dan frustasi berat jika implementasi reward and punishment tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga justru yang terjadi adalah demotivasi. Ya, kemudian bisa jadi untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment, orang menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Ini sisi negatifnya. Jadi intinya pengaruh dari luar itu ya sisi negatifnya karena kalau tidak tepat ya sistem itu diimplementasikan, maka orang justru malah dimotivasi. Kemudian secara spiritualitas gitu ya, seharusnya kita ini apakah itu ada pengaruh mengenai reward and punishment atau ada pengaruh dari pimpinan. Tapi sebetulnya kalau kita ini sudah menandatangani kontrak kerja, seharusnya kita ini menghubungkan dengan antara motivasi ini dengan hak kita. Jadi selama kita ini mau menerima hak, seharusnya motivasi tidak boleh turun. Karena apa? Karena motivasi ini
sangat mempengaruhi kinerja, sangat mempengaruhi hasil kerja kita. Sehingga kalau kita ini motivasi turun, berarti kinerja kita jelek, berarti hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Artinya kita ini bisa-bisa makan gaji buta atau gaji yang tidak barokah, begitu ya. Jadi harusnya ada atau tidak ada atasan, ada reward atau tidak, ya harusnya bekerja dengan semangat tinggi, begitu. Sistem reward and punishment akan efektif atau sistem dari luar tadi kalau di mana aturan dijalankan secara konsisten dan konsekuen, di mana hasil kerja tiap orang dapat diukur dengan jelas dan objektif, di mana para pimpinan bisa menjadi panutan, ya, dan berusaha berbuat seadil-adilnya. Nah, kemudian tadi yang model yang pertama dari pengaruh dari luar, intinya kembali saya jelaskan bahwa sistem model motivasi yang pertama tadi, pengaruh dari luar tadi, semangat atau motivasi kita ini muncul karena dipengaruhi di luar diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke model yang kedua, motivasi pengaruh dari dalam diri, ya. Jadi semangat kerja kita, ya, pengertiannya motivasi pengaruh dari dalam diri dimaksudkan bahwa orang termotivasi untuk melakukan satu kegiatan karena satu kesadaran yang tinggi bahwa dia memang harus melakukan hal itu. Jadi munculnya motivasi itu karena adanya kesadaran di dalam diri kita, ya, adanya kesadaran. Nah, apa yang membuat kesadaran itu? Nah, ini berbagai macam satu pemahaman, sehingga nanti begitu nanti kita mendapatkan pemahaman, contoh saja kita paham bahwa hakikat hidup itu seperti ini, hakikat kerja ini seperti ini, maka kita paham dan bisa kita terima, akhirnya kita sadar. Kemudian sadar dan mindset kita sudah berubah, maka perilaku kita, terutama motivasi ini akan muncul dengan sendirinya karena kita sudah muncul kesadaran yang tinggi, ya, itu maksudnya. Jadi motivasi ini banyak melibatkan kecerdasan hati kita, kemudian keinginan mulia, ya, kemudian juga spiritualitas atau keberadaan Allah, gitu. Motivasi dari dalam diri itu saya gambarkan, itu pemahaman, ya, jadi kita mendapatkan informasi masukan dari luar pemahaman ini, kemudian pola pikir kita berubah, ya, mindset kita berubah, terus kemudian kita berubah perilaku kita karena sudah terjadi perubahan mindset itu tadi dengan pemahaman yang baik sehingga perilaku kita berubah, kemudian motivasi ada perubahan itu motivasi ya tinggi dan stabil gitu karena kita tidak tergantung dari situasi di luar, ya, karena kita muncul dari dalam diri sendiri karena memang sudah sadar betul. Jadi intinya, ya, apakah itu nanti ada bonus atau tidak, ya tetap semangat tinggi karena memang kita sudah taken kontrak, sudah setuju akadnya itu bahwa kita mau kerja gitu, ya. Kemudian ada atau tidak pimpinan, ya itu tetap bekerja, pimpinannya baik atau jelek tetap bekerja dengan semangat tinggi. Itu kalau motivasi muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini saya ada 6 rahasia memotivasi diri dari dalam. Jadi bagaimana kita memunculkan, ya, meningkatkan, ya, menumbuhkan motivasi, ya, dari dalam diri, ya. Yang pertama tentu ini karena musuh utama motivasi itu kan rasa kecewa. Maka dan rasa kecewa ini kapan saja bisa muncul, ya, karena di dalam tempat kerja atau di perusahaan itu berbagai macam masalah muncul sehingga ada kemungkinan kita juga kecewa gitu. Tetapi karena kita sudah tahu bahwa rahasianya bahwa kecewa itu akan menimbulkan atau menyebabkan turunnya motivasi, maka kita sudah mengantisipasi gitu. Jadi perasaan kecewa itu memang nggak bisa dihilangkan, ya, itu manusiawi. Tetapi
bagaimana caranya mengelola rasa kecewa ini sehingga tidak sampai menurunkan semangat atau motivasi kerja itu. Jadi bagaimana caranya mengelola rasa kecewa tadi kan sudah disampaikan di muka ya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik, kita harus banyak bersyukur ya, bahwa Allah itu tahu ya apa yang baik untuk kita ya, semuanya itu bisa dipahami, kemudian bisa mengelola rasa kecewa itu tadi. Jadi begitu kita kecewa harus segera dikelola supaya tidak berlarut-larut. Itu akan membangkitkan semangat kerja kita, karena masalah kecewa ini akan muncul setiap saat gitu, bisa kapan saja gitu. Kemudian yang kedua itu berharap rezeki yang halal ya. Jadi kita semua sebagai pegawai atau karyawan pasti kalau ditanya kepingin membawa rezeki pulang itu adalah rezeki yang halal. Nah ini kemauan atau keinginan membawa rezeki yang halal ini yang nanti bisa membangkitkan semangat kerja kita. Karena apa? Ya mendapatkan rezeki yang halal. Yang pertama sadar bahwa salah satu yang dapat membuat hidup kita bahagia adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal didapatkan dengan kerja yang baik dengan motivasi tinggi. Ya, rezeki yang halal didapatkan dengan cara menjalankan aturan dan prosedur yang benar ya. Kemudian tidak mau membawa pulang gaji buta. Dengan demikian orang termotivasi untuk kerja dengan semangat tinggi. Jadi karena kita menginginkan rezeki yang halal, mau tidak mau harus bekerja dengan baik. Lah bekerja dengan baik itu harus dengan motivasi tinggi. Nah ini karena kita terus-menerus menginginkan rezeki yang halal, maka semangat kita akan terus muncul, tidak peduli ada atasan atau tidak, pokoknya bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Seringkali kita ini ada perasaan bahwa kita ini dapat rezeki kalau akhir bulan atau awal bulan pada saat gajian. Nah, itu coba kita geser pemahaman kita bahwa sebetulnya kita ini setiap hari mendapatkan rezeki, ya. Karena kita seringkali kalau kita dapat rezeki baru bersyukur, dapat gajian baru bersyukur gitu ya. Ini kita coba kita setting ya mindset kita bahwa rezeki itu hakikatnya kita terima setiap hari. Kalau kita gaji kita ini 1 bulan 3 juta, berarti setiap hari kita ini mendapatkan rezeki 100.000. Nah, kita selalu bersyukur gitu loh ya. Karena apa? Karena kita setiap hari mendapatkan rezeki gitu. Kemudian ya ini penjelasannya merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Karena setiap hari merasa dapat rezeki, maka motivasi tetap stabil tinggi. Ada rasa senang setiap hari. Kemudian muncul rasa syukur setiap hari. Jadi bukan hanya tanggal saat gajian saja bersyukur gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, itu keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Jadi kita ini kalau jadi karyawan pegawai mesti diminta untuk Nah, ini keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu kan sudah tertentu diatur, biasanya di perjanjian kerja itu diatur. Tetapi yang namanya kewajiban ini kan nggak bisa dikuantitaskan. Ya, kalau hak ini bisa diuangkan bisa, tapi kewajiban ini sulit. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyeimbangkan antara hak kewajiban itu sebetulnya hanya simpel saja gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya kewajiban ini bisa seimbang dengan hak gitu. Ya, tinggal meningkatkan motivasi gitulah. Menyeimbangkan hak dan kewajiban itu yang pertama. Jika kita menjadi seorang pegawai yang dibayar, berarti kita menerima hak, tetapi tentu kita harus menjalankan kewajiban, yaitu bekerja dengan motivasi tinggi tadi itu. Fenomena membuktikan bahwa kerja malas atau rajin gajinya kan sama saja. Nah, itu menurut pemahaman umum ya, tetapi sebetulnya ada beda. Orang rajin, semangat tinggi, gajinya itu barokah. Sedang orang yang malas gajinya tidak barokah. Lah, pemahaman ini menyebabkan kita terdorong untuk bekerja dengan baik gitu. Motivasi harus dimaksimumkan. Oleh karena itu, orang yang ingin menyeimbangkan hak dan kewajiban
terdorong untuk bekerja dengan motivasi tinggi karena ingin membawa pulang gaji yang barokah gitu. Nah, cara mudah menyeimbangkan hak dan kewajiban yaitu yang pertama terus tingkatkan potensi diri ya. Karena kinerja tadi kan perkalian antara potensi dan motivasi. Kemudian kelola motivasi dalam posisi stabil tinggi. Nah, bagaimana caranya? Dengan tadi hakikat kerja ini ya kita tahu ya kalau motivasi itu sangat penting, sangat menentukan, sehingga harus kita kelola bagaimana bisa stabil tinggi. Kemudian yang kelima ya memahami hakikat kerja. Nah ini memahami hakikat kerja ini. Kalau tadi hakikat hidup, sekarang kalau hakikat hidup juga harus diketahui, maka hakikat kerja juga harus tahu. Hakikat kerja ini apa? Nah ini saya mungkin menjelaskan tidak bisa panjang ya, tetapi paling tidak poin-poinnya saja ya. Memahami hakikat kerja ya. Yang pertama, bekerja itu urusannya adalah urusan dunia akhirat ya. Kemudian jadi tidak benar kalau kerja ini urusannya hanya dunia, jadi dunia akhirat. Karena nanti di akhirat kita juga dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan kita atau bagaimana kita kerja gitu. Kemudian yang berikutnya yang kedua, bekerja urusannya dengan manusia dan Allah. Jadi jangan dikira bahwa urusan bekerja ini hubungannya hanya dengan manusia, tetapi justru yang paling banyak urusannya dengan Allah. Karena kita ini bisa melihat, bisa bicara, bisa berjalan, bisa bekerja, ini semuanya karena nikmat Allah. Sehingga nanti dimintai pertanggungjawaban, nikmat-nikmat itu dipakai apa, untuk apa. Sedang rezeki itu juga Allah yang memberikan, gitu loh. Jadi kalau kita sudah diberi rezeki tiap bulan dalam bentuk gaji, ya kita harus bekerja dengan baik. Ya. Nah, kemudian aturan kerja adalah aturan agama, maksudnya kalau aturan di tempat kerja itu sama dengan atau tidak ada yang melanggar aturan agama, berarti aturan di tempat kerja itu juga aturan agama. Dan kita harusnya tidak berani melanggar atau menyimpang dari aturan itu. Ya, kalau sholat itu kita tidak berani melanggar karena aturannya yang membuat agama. Nah, di tempat kerja, kalau aturan kerja yang ada ini tidak berlawanan dengan agama, maka aturan yang ada di tempat kerja itu juga aturan agama. Nah, ini mindset kita ini harus kita rubah ya. Mulai dari bekerja itu adalah urusannya akhirat, ya, kemudian bekerja ini urusannya dengan Allah, kemudian aturan yang ada di tempat kerja ini juga aturan agama. Sehingga nanti dengan merubah mindset kita, nanti kita ini bisa bekerja seperti kalau kita menjalankan ibadah yang lain. Kemudian bekerja mencari uang dan pahala. Nah ini biasanya kita kalau ditanya kerja itu apa yang kamu cari, ya pasti uang gitu aja. Tapi tidak pernah ada atau jarang orang menjawab bahwa bekerja ini yang dicari adalah uang dan pahala. Padahal ya karena bekerja ini juga ibadah, ya kemudian bekerja ini bermanfaat bagi orang lain, maka bekerja ini juga ibadah yang pahalanya juga banyak. Ya kalau sholat itu sholat itu kan untuk kepentingan kita sendiri. Itu aja sama Allah dikasih pahala banyak, gitu. Padahal kalau kita bekerja ini manfaatnya untuk banyak orang. Nah, pastilah kita mendapatkan pahala yang banyak juga. Nah, ini harus kita geser pemahaman supaya apa? Supaya kita tidak malas karena yang dikejar itu adalah juga pahala, bukan hanya uang itu. Uang gaji itu adalah uang muka saja, pahalanya lebih banyak lagi nanti. Gaji merupakan uang muka. Nah, ini semakin banyak kerja, semakin banyak pahalanya. Ya, jadi yakin kalau nanti di akhirat itu pahala bekerja ini semakin banyak. Asal bekerjanya dengan baik, bekerjanya bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah. Gitu. Kemudian malas itu gajinya tidak barokah dan juga dosa. Nah inilah. Jadi kita memahami ya secara spiritualitas ini, nanti kita akan bekerja dengan semangat tinggi gitu ya. Terus pengawas kita yang sebenarnya adalah Allah. Jadi kalau kita ini kan seringkali kalau ada atasan kita itu bekerja ya sibuk ya, seolah-olah kita ini ya, kalau tidak ada kita santai-santai. Nah itu menganggap bahwa pengawas kita di dalam bekerja ini adalah atasan.
Nah itu yang kurang pas gitu. Nah ini secara spiritualitas bahwa pengawas di tempat kerja yang sebenarnya itu adalah Allah. Ya, Allah tidak pernah tidak mengawasi kita. Ya, cuma kita saja yang seringkali menganggap bahwa di tempat kerja ini pengawasnya adalah atasan atau bos kita. Sedang kalau sholat yang ngawasi Allah. Ya, kalau sholat tidak berani melanggar atau menyimpang. Tapi kalau kerja berani. Kenapa? Ya karena banyak orang yang menganggap pengawasnya itu adalah atasan. Nah, ini harus kita geser pemahaman ini bahwa di dalam kerja pengawas yang sesungguhnya adalah Allah itu. Nah, agar bekerja bernilai ibadah. Nah, sekarang bekerja ini kan ibadah, ya. Untuk membangkitkan semangat kerja itu kan kalau kita ini punya harapan bahwa nanti dalam pekerjaan ini yang diterima gaji dan juga pahala. Kemudian untuk mendapatkan gaji barokah dan pahala tadi, kerja ini harus bernilai ibadah. Nah, apa kira-kira supaya kita ini bisa bernilai ibadah? Ya, yakin bahwa bekerja ini adalah ibadah. Itu harus diyakini. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bagian bekerja ini adalah bagian dari ibadah gitu. Dan kita yakin gitu. Ibadah sosial tentu, bukan ibadah ritual. Kemudian supaya bernilai ibadah, setiap hari sewaktu kita ini berangkat bekerja, kita harus meluruskan niat kita. Karena kegiatan atau pekerjaan itu tergantung pada niatnya begitu. Jadi kalau kita bekerja ini ibadah, maka niat kita bekerja ini adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Ya kepada Allah. Jadi niat kerja ini, ya Allah saya berangkat kerja karena Engkau ya Allah, karena hanya Engkau, ya gitu. Jadi lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu bekerja karena Allah. Kemudian taat pada aturan dalam bekerja. Kalau sholat itu ada aturannya, bekerja juga ada aturannya. Supaya ini dinilai ibadah, ya sudah kita harus taat kepada aturan di dalam perusahaan atau aturan kerja itu. Kemudian bekerja dengan santun, maksudnya ya kalau ada orang sholat itu kan tidak ada yang gerakannya atau sikapnya itu tidak santun. Nah, kita maksudnya bekerja ini tidak bekerja dengan santun itu ya tidak kasar, ya tidak demo, kemudian tidak protes yang itu. Nah, kita dengan cara yang santun. Kemudian bekerja dengan ikhlas lah, ini yang berat sekali gitu. Jadi bagaimana kita bisa ikhlas di dalam melakukan pekerjaan. Dan ini harus, karena kalau kita bekerja tidak ikhlas berarti tidak sah dalam artian ibadah gitu. Ya. Jadi kalau kita ini bekerja menggerutu, mengeluh terus, itu bukan ibadah itu. Malah dosa nanti kita. Ya kalau orang menggerutu mengeluh kan akhirnya protes, ya merusak dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kita ini bekerja dengan ikhlas, ya pertama dicatat sebagai ibadah. Yang kedua, kerja itu kalau ikhlas menjadi sangat ringan. Kemudian kita happy gitu di tempat kerja karena kita ikhlas. Kemudian yang keempat, gaji kita bisa barokah dan halal gitu. Nah, bagaimana sekarang yang keenam adalah memahami hakikat hidup ini. Nah, ini yang penting juga. Jadi kalau kita ini sudah memahami hakikat kerja, kita sekarang memahami hakikat hidup ini gitu ya. Apa hakikat hidup ini? Supaya apa? Supaya kalau kita kerja nanti mantap gitu ya, mantap dengan motivasi yang tinggi. Hakikat hidup kita ini apa? Yang pertama ini, untuk apa sih manusia ini diciptakan? Nah, ini satu pertanyaan. Ya, jawabnya sebenarnya sederhana dan penjelasannya sebenarnya banyak, tapi mungkin karena nggak cukup mungkin waktunya untuk saya jelaskan. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa Allah menciptakan manusia tujuannya adalah supaya beribadah kepada Allah. Nah, kerja itu ternyata bagian dari ibadah itu. Jadi kita di dalam bekerja 8 jam minimal satu hari itu merupakan ibadah gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu seperti kalau kita ibadah yang lain. Kemudian kita tahu tujuan hidup kita yang hakiki itu apa. Jadi kita ini harusnya punya tujuan hidup gitu.
Wong hidup itu ibarat perjalanan panjang. Ya ada orang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Kan itu ibarat berjalan. Berjalan 60 tahun, 50 tahun kok enggak punya tujuan. Nah, ini bisa jalannya itu bisa belok kanan, belok kiri. Nah, kita ini sebetulnya harus membuat tujuan atau menancapkan, merumuskan tujuan hidup kita ini apa. Ya, singkat ini ya penjelasan saya bahwa tujuan hidup itu yang hakiki ya itu adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi Allah. Ya, ini ada catatannya yang diridhoi oleh Allah. Bahagia bisa saja, bahagia sifatnya semu sementara. Kalau kita main-main di net club gitu, wah itu bisa bahagia, tetapi itu kan sementara dan tidak diridhoi oleh Allah. Padahal kita ini kepingin hidup bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kalau kita punya tujuan itu kan sesuatu yang akan kita capai, akan kita tuju gitu. Nah, kalau kita sudah menancapkan hidup bahagia dunia akhirat, maka kita harus menyingkirkan sesuatu yang membuat kita menderita, tidak bahagia. Contoh momennya saja, kita ini tetangga sebelah beli mobil baru, kok kita justru malah menderita, tidak bisa tidur. Nah, itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Padahal tujuan hidup kita adalah ingin hidup bahagia. Tetangga beli mobil kok justru malah tidak bahagia. Nah, ini yang keliru. Oleh karena itu, kalau kita sudah menancapkan tujuan kita hidup bahagia dunia akhirat, insya Allah kita kalau ada hal-hal seperti itu, kita bisa mengatasi bagaimana supaya kita ini hidup kita bahagia, begitu ya. Jadi kita harus menancapkan tujuan supaya arah perjalanan kita ini bisa bisa tepat gitu loh, karena sudah punya tujuan gitu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara setiap kejadian dengan keberadaan Allah. Jadi kita ini bisa menghubungkan, jadi setiap ada kejadian di dalam hidup kita itu kita kaitkan dengan keberadaan Allah, karena Allah ini yang mengatur kehidupan kita. Jadi kalau sudah kita ini selalu mengkaitkan apa yang kita alami, apa yang terjadi ini dengan keberadaan Allah, kita ini bisa lebih happy gitu, karena Allah yang menginginkan ya, kita bisa menerima, bisa ikhlas begitu ya. Termasuk di dalam kerja, kalau kita belum naik pangkat, kemudian kita kok gagal dalam tes dan lain sebagainya, itu karena Allah menginginkan seperti itu. Jadi kita selalu mengkaitkan. Kemudian setiap yang kita perbuat pasti ada balasannya. Nah ini kalau kita meyakini ini, ya memahami ini bahwa setiap yang kita perbuat pasti ada balasannya. Artinya apa? Kalau kita ini berbuat sedikit baik, maka Allah akan membalas juga kebaikan. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sedikit pun akan dibalas oleh Allah. Nah, di dalam kerja 8 jam ini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang dinamakan ibadah tadi, kerja ini adalah ibadah, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, sehingga dengan memahami ini, maka kita kepingin mendapatkan balasan yang baik, akhirnya kita kerja dengan baik. Gitu. Terus, yang berikutnya bahwa prinsip bahwa hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bekerja ini bermanfaat bagi orang lain. Ya selain diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga, ya, untuk masyarakat, ya, untuk rakyat. Coba kalau kita bekerja di perusahaan, katakanlah perusahaan pabrik gula umpamanya saja, ya. Selain gaji bermanfaat bagi keluarga kita, hasil produksi gula ini bermanfaat bagi rakyat, bagi orang banyak, bagi masyarakat. Sehingga kalau kita ini bekerja itu ibadah dan memiliki prinsip seperti ini, nah kita akan bekerja dengan baik. Karena apa? Kita bekerja ini bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ingat ya, dunia ini sebentar, ya. Akhirat tidak terbatas. Maksudnya ini bahwa mengingatkan kita bahwa coba kita bandingkan secara waktu. Kita ini umur manusia itu kan maksimum katakanlah sekarang ini yang paling ini 100 tahun.
Ya, kemudian akhirat itu bisa tidak terbatas, miliaran tahun bahkan tidak ada batasnya. Nah, coba sekarang logika saja. Kalau 100 tahun ini kita banyak berbuat baik, maka 100 tahun ini akan dibalas oleh Allah tidak terhingga waktunya masuk surga. Nah, sebaliknya, kalau kita umur 100 tahun ini ternyata bekerja dengan ya penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan maksiat, maka 100 tahun ini akan dibalas dengan siksa yang waktunya itu tidak terbatas. Tidak ada putus-putusnya. Nah, apakah kita tidak takut gitu? Jadi harusnya pada saat kita hidup di dunia ini harus melakukan sesuatu yang baik, termasuk ya kalau kerja ini kan 8 jam sehari, katakan begitu. Nah, ini 8 jam sehari ini bagaimana kita berbuat baik dengan cara membangun motivasi kerja kita semaksimal mungkin gitu. Nah, dengan memahami hakikat hidup ini, maka kita lebih apa ya? Pertama bisa mengendalikan rasa kecewa, rasa tidak puas tadi. Yang kemudian yang kedua juga bisa membangkitkan semangat karena ternyata hidup ini ya cuma sebentar, tetapi akhirat itu tidak terbatas. Nah, bagaimana hidup yang sebentar ini kita manfaatkan ya sebagai ibadah, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Ya, dengan 6 rahasia di atas maka motivasi kerja kita akan berada pada level stabil tinggi, tidak banyak terpengaruh atau penetrasi dari luar diri kita. Jadi itu betul-betul muncul dari dalam diri sendiri, bukan terpengaruh dari luar seperti tadi reward and punishment, kepemimpinan, aturan dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu kita ini sudah mau menandatangani akad kita sudah kontrak bekerja ya di perusahaan atau di instansi ya, maka kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya dengan motivasi yang tinggi. Nah, sekarang ini apa hubungannya dengan judul tadi itu? Revolusi motivasi ini ya ini perubahan mindset kita ya. Revolusi motivasi itu adalah tadi perubahan yang radikal ya, karena nanti akan merubah mindset kita untuk memperkecil ya. Jadi kalau sekarang ini orang itu motivasinya masih dari luar tadi itu. Orang yang dicari gaji ya, kalau ada bonus seneng, kalau pimpinannya baik, ini kalau aturannya baik, itu kan semua dari luar. Nah, sekarang dirubah motivasi itu karena dari dalam. Jadi memperkecil motivasi karena pengaruh dari luar dan memperbesar motivasi karena muncul dari dalam diri sendiri. Jadi kalau nanti kita ini bekerja, motivasi kita ini muncul dari dalam diri kita sendiri, itu yang pertama akan lebih ya stabil gitu ya, stabil, tidak tergantung gitu. Tergantung dari luar, ya naik turun, bahkan bisa frustasi gitu. Tetapi kalau kita muncul dari dalam diri sendiri, itu bisa stabil ya, bisa happy, bisa senang gitu, bisa mendapatkan sesuatu ya, termasuk karena kalau kita ini motivasi muncul dari diri kita sendiri, karena kesadaran adanya spiritualitas tadi, maka kerja kita, motivasi kerja kita dicatat sebagai ibadah. Wah, ini luar biasa keuntungannya gitu. Nah, ini saya gambarkan. Kalau yang kuning ini motivasi dari luar, kalau yang merah motivasi dari dalam. Nah, sekarang revolusi motivasi itu adalah menggeser dari yang kuning itu ke warna merah. Itu namanya revolusi motivasi. Jadi kalau kita ini kerja, itu bukan karena pengaruh dari luar, tetapi memang penuh dengan kesadaran gitu ini. Jadi kalau penuh dengan kesadaran itu enak gitu. Jadi motivasi tinggi, tidak berat, ya ikhlas dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan angka ya. Sekarang ini mungkin kita ini masih dalam posisi ini. Jadi motivasi dari luar 80% ya, karena kita masih tergantung pada pimpinan, pada ada gaji besar, reward dan lain sebagainya. Tapi mungkin sudah ada juga 20% dari dalam diri. Nah, ini kita geser, revolusi motivasi itu menggeser nilai yang 80% itu di kuning dijadikan 80% di merah gitu ya. Jadi 80% itu di merah, kemudian yang kuning ini 20% karena sebagai penyemangat saja gitu ya, karena kita juga
butuh masih yang namanya reward and punishment gitu ya, pimpinan yang baik kita masih membutuhkan, tapi itu hanya 20% saja gitu ya. Nah, yang karena kesadaran, karena spiritualitas, yang memahami hakikat kerja, hakikat hidup ini 80% ya. Sehingga nanti setelah ini motivasi kita ini sudah tinggi, jadi tidak aras-arasan lagi ya, tidak gampang turun karena faktor kecewa dan lain sebagainya ya. Pengaruh revolusi motivasi ini ya, pertama motivasi tidak terpengaruh kondisi luar, kemudian motivasi relatif konstan tinggi, bekerja dengan enjoy, kemudian gaji menjadi barokah, nanti akan mendapatkan pahala karena ini ibadah, kemudian prestasi kerja akan menjadi lebih baik, hidup bahagia, penuh ridho Allah. Ya, ya, ini kata Bapak kita, Pak Harto. Saya berharap materi ini bermanfaat. Lanjutkan dengan materi yang lebih baik, begitu katanya. Ya, terima kasih. Ya, sampai di sini penjelasan saya mengenai revolusi motivasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.